2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dengan 17. Mari saudara kita bersama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Semua yang membacakan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dengan 17. Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia yang Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari saudara kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kesempatan yang sudah Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan karena di dalam kebaktian pada pagi hari ini Tuhan memulihkan semangat kami, sehingga kami dapat melihat satu kesaksian, pengikraran janji daripada setiap saudara-saudara kami bahwa mereka sudah mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Biarkan mereka mempunyai satu semangat, mempunyai satu kobaran api yang terus melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa di dalam waktu yang singkat ini, kiranya Tuhan tetap mengasihani kami dan tetap memberikan kekuatan pada saat kami merenungkan, pada saat kami memikirkan akan setiap kebenaran firman dan ajaran. Berikan kami hati yang selalu siap untuk dididik, diarahkan, ditegur, dan dinasihati dalam kebenaran firman. Berikan kami motivasi dan tujuan untuk datang menyembah Engkau, ya Tuhan, sebagai Allah pencipta langit dan bumi, sebagai Allah juru selamat kami. Dan pakailah keberadaan diri hamba-Mu ini di tengah-tengah segala kekurangan dan kelemahannya. Dan kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, juru selamat dan penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan arti daripada our final authority, yang dikatakan dalam hal ini otoritas yang paling tertinggi dan otoritas yang terakhir yang memberikan satu jaminan dalam kehidupan kita. Kemarin kita sudah membahas di dalam satu seminar, yaitu bagaimana kita melihat bahwa dalam bayu umum itu Allah sudah menyatakan dirinya secara umum kepada semua orang melalui alam semesta ini, melalui sejarah dunia, dan termasuk di dalam hati nurani daripada manusia. Dan kedua, wahyu umum itu disampaikan dan dimiliki sejak lahir, yang dimana dalam hal ini saudara, wahyu umum itu sudah disampaikan dan dimiliki oleh keberadaan kita sejak lahir. Dalam pengertian, kita mempunyai dua konsep, yaitu konsep yang pertama transendensi, yaitu dalam pengertian itu saudara mengerti konsep transendensi bahwa Tuhan itu di atas dan Tuhan itu melampaui semua ciptaannya. Bahkan sampai dalam pengertian yang kedua, yaitu imanensi. Saudara, ada transendensi dan ada imanensi. Imanensi itu mempunyai arti bahwa Allah itu selalu hadir di segala tempat, di semua tempat, pada setiap waktu. Sehingga keberadaan Allah kita itu Allah yang berkuasa. Keberadaan Allah kita itu Allah yang tidak dapat dikotak-kotakan, yang di dalam hal ini tidak perlu juga harus memakai corong, seakan-akan kuping daripada Tuhan kita itu tuli adanya. Nggak perlu seperti Nabi Baal berteriak-teriak. Tidak perlu harus dengan memakai sesajen untuk menyatakan supaya Allah menerima, supaya Allah mengetahui. Tidak perlu, saudara. Karena kita mempunyai satu konsep transendensi dan imanensi ini. Saudara ngerti ya? Sehingga di dalam hal ini saudara sebagai orang beriman, saudara tahu, waktu saya mengatakan transendensi, itu berarti satu kalimat yang dikatakan saudara tahu, Tuhan itu di atas dan Tuhan itu melampaui ciptaannya. Sedangkan imanensi itu bahwa Tuhan berada di semua tempat pada segala waktu. Dan dikatakan saudara di dalam hal ini, saudara harus mengerti baik-baik. Di dalam wahyu umum, secara khusus menunjukkan transendensi Allah. Wahyu umum itu alam semesta, sejarah dunia, hati nurani manusia. Yang dikatakan itulah wahyu umum itu secara khusus menunjukkan adanya eksistensi daripada transendensi Allah. Tetapi dalam wahyu khusus menunjukkan adanya imanensi Allah, yang dimana Allah itu berada di semua tempat, dimanapun engkau berada, dan di dalam segala waktu. Maka dikatakan dalam konsep kita beriman bahwa kita itu tidak sendirian. Allah itu senantiasa menjaga, Allah itu senantiasa beserta dengan kita. Dan dikatakan yang ketiga, wahyu umum itu menyebabkan adanya agama, bahkan di antara bangsa-bangsa kafir. Saudara, mengapa orang-orang tidak percaya menganggap diri mereka sebagai keturunan Tuhan? Yang secara tidak langsung, saudara, justru
waktu mereka menyatakan dalam kebudayaan mereka, cara mereka mencari Tuhan, itu bukan satu wahyu umum berada di tengah-tengah mereka. Bukan karena Allah itu tidak tahu. Allah yang menciptakan, Allah sendiri yang tahu apa yang dia harus menyatakan di tengah-tengah kehidupan itu. Tetapi sangat disayangkan, jikalau saudara sampai berhenti dalam wahyu umum saja, melihat alam semesta ini, dikatakan saudara, sekalipun itu wahyu umum berasal daripada Allah, tetapi wahyu umum tidak akan pernah bermakna tanpa adanya wahyu khusus, yaitu kebenaran firman Tuhan, yang dimana Allah berbicara kepada Adam sebelum kejatuhan. Allah pada waktu menciptakan segala sesuatunya, jadilah terang, maka terang itu ada. Jadilah bintang-bintang di langit dan burung-burung di udara. Allah berfirman, Allah menyatakan, maka segala sesuatunya itu ada. Maka dalam hal ini saudara, wahyu umum tidak pernah bermakna tanpa wahyu khusus atau sebaliknya. Tetapi saudara juga tidak boleh membuang makna daripada wahyu umum. Karena sekalipun Allah berfirman, tetapi kalau tanpa ada perwujudan daripada wahyu umum yang eksis ini, bagaimana mungkin Adam dan Hawa mengerti satu pohon yang dikatakan tidak boleh dimakan, dan pada saat dia makan, dia akan mati Adam. Maka di antara eksistensi keberadaan wahyu umum dengan wahyu khusus itu penting. Allah berfirman, maka segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu sangat juga memberikan makna. Tapi bukan berarti segala sesuatu yang ada ini kemudian saudara membuang yang segala sesuatu yang tidak ada, yang tidak kelihatan. Saudara tidak boleh. Nangkep ya saudara maksud saya? Segala sesuatu piring ini ada, pasti ada kegunaannya. Tetapi piring ini ada eksistensinya bukan karena piring atau mangkok ini sudah ada, tetapi pasti di baliknya ada yang membuat, ada yang memerintahkan, dan ada yang berdaulat. Maka pada waktu Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, jangan semua pohon di dalam taman Eden ini boleh kamu makan, tetapi hanya satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan. Dia memberikan eksistensi itu. Di balik seluruh daripada apa yang Adam bisa makan, yang bisa dia lihat, bisa dia raba, tapi Tuhan mengatakan tidak. Segala sesuatunya apa yang kamu lakukan di dalam wahyu umum itu, di balik wahyu umum tetap ada wahyu khusus. Dan di balik semua wahyu khusus, pernyataan itu dinyatakan dalam wahyu Tuhan. Mengerti ya saudara? Sehingga kita tidak boleh mengkotak-katikkan dan membuang arti daripada wahyu umum ini. Sehingga kita mulai melihat saudara, kenapa Paulus memberikan satu bagian kepada satu pentingnya kebenaran firman Tuhan. Karena Paulus menyatakan dan ingin memberitahukan kepada Timotius bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan itu merupakan satu otoritas yang paling tertinggi. Dikatakan seluruh keberadaan dunia ini akan segera berlalu. Kemarin saya sudah memaparkan dalam wawasan di dalam dunia kita. Saudara, ilmu kedokteran begitu maju, tetapi ilmu kedokteran itu hanya bisa memperpanjang umur seseorang. Tetapi ilmu kedokteran tidak dapat memperbaiki kehidupan seseorang. Menangkap ya maksud saya saudara? Orang kalau sudah disuntik terus, sudah dalam keadaan jarum pun tidak bisa masuk, tambah lama tambah, istilah bahasa aslinya lede, saudara. Ngerti ya? Saudara tak ngerti lede? Itu hanya orang yang di Jawa yang mengerti kata lede, yang Kristen, bukan lode. Lode itu sama lede beda. Lode itu jenis makanan, ngerti ya? Lede itu artinya sudah sampai, nggak tahu sudah sampai benar-benar udah hancur. Dan dikatakan sudah, kalau sudah hancur, kedokteran itu tidak dapat memperbaiki. Tapi ilmu kedokteran itu hanya bisa memperpanjang. Dengan teknologi yang begitu maju adanya, kelihatannya, komunikasi yang begitu cepat adanya, Skype, Viber, ya kan? Banyak WhatsApp, BB, BlackBerry, jangan Blueberry. Saya berapa kali ini ditanya sama orang Jakarta, Pak, itu ada BB nggak? Saya nggak ada BB, tapi yang saya ada Blueberry. Karena semakin ada BB, hidup pun susah. Mengerti saudara? Itu kalau apalagi grup. Punya WhatsApp aja, grupnya yang dari China, itu sekali saya terima bisa 50. Males bacanya saudara, langsung delete. Semuanya ngerti saudara? Ngerti nggak? Ngerti kalau dia ada perlu kan bisa telepon saudara.
baca itu rasanya waduh, mau diterusin itu nggak tidur, nggak makan, tetot. Ngerti saudara? Makanya saya jarang memberikan nomor telepon saya. Kenapa? Ini kalau semuanya dikasih saudara, waduh, yang dibagikan kepada saya itu bukan suatu berkat, mahkota berduri, salib, kuliah, cambukan, semuanya saudara, supaya saya ikut berbahagia. Maka di dalam hal ini saudara, dengan teknologi semakin maju, kelihatannya dulu kalau orang itu pakai botol, kalau sudah cinta masukin surat, tutup botol, lempar, nggak tahu lempar mau ke maksud hati mau ke Jakarta, tapi nyasar ke Madura karena berdasarkan ombak kan, arah angin itu. Kemudian zamannya dinasti Qing pakai bulu dilemparkan. Masalahnya saudara, kalau tulisan Chinese itu sangat mempunyai sastra yang baik sekali. Dengan 4 kata menyatakan perasaannya sedalam-dalamnya. Mengerti saudara? Misalnya Ijian Chongqi, 4 kata kan. I-nya itu kan 1, Jian itu kan melihat, Chong-nya itu menunjukkan satu arti waktu, Jing-nya itu menunjukkan satu perasaan. Hebatnya, sekali aku melihat tatapanku, sekali melihat dan sekali aku melihat engkau, termasuk waktu itu dan segala perasaanku, semua itu menjadi satu bagian. Kalah saudara, Indonesia taking one, dia 4 in 1. Saya sampai pernah di waktu retreat di China, di pedalaman. Kota besar aja di Transformer di Universal Studio Singapura masih dikenal dengan 3D. Ya, ini desa, listrik pun jarang. Ada tulisannya 4D Cinema. 4D Cinema. Sampai bingung saudara, 4D Cinema. Itu mau keluar mau betul-betul. Kalau kita lihat orang siam air, bisa-bisa langsung dari bagian pohonnya dan jumper air. Wah itu, ini benar-benar saudara lihat ya. Semakin berkembang saudara, tetapi saudara lihat hari ini dengan perkembangan teknologi, pembicaraannya bukan semakin hari semakin lebih baik. Bukan sebagai suatu hal yang membangun. Gosip, saling olok-olokan, saling sikat-sikatan, mengerti saudara, teror, dan semuanya sudah kita lihat. Maka otoritas sebenarnya otoritas yang bagaimana? Maka Paulus memberitahukan kepada Timotius agar dia berpegang pada otoritas daripada kebenaran firman Tuhan, karena dia masih muda dan dia tidak boleh melihat daripada pujian manusia. Paulus tidak pernah mendukung kepada Timotius untuk mempersiapkan segala hal-hal yang mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Paulus tidak pernah mengajarkan kepada Timotius bagaimana dia harus mencek kemauan daripada jemaat. Gereja yang baik, gereja yang tidak selalu atau yang tidak terus-menerus menyukakan hati jemaatnya. Mengerti saudara? Dalam istilahnya saudara, dalam pemberitaan firman Tuhan harus berani ditegakkan kembali. Karena kalau terlihat mayoritas kemauan daripada jemaat banyak yang mau mendengarkan suatu hal yang ringan seperti air susu yang tidak mau dicerna, tidak mau diajak untuk berpikir. Tapi kita kembali saja saudara, kenapa Paulus berbicara tentang satu otoritas yang paling tertinggi kepada Timotius? Kenapa Paulus mengajarkan kepada Timotius dan mengingatkan sejak masa kecilnya 3 orang yang sudah dalam hal ini neneknya, ibunya, dan satu hal yang dikatakan 2 atau 3 orang yang berperan dalam kehidupan Timotius. Paling tidak ada 3 orang yang dikatakan oleh Paulus, ingatlah akan setiap perkataan mereka. Maka orang tua yang baik, orang tua itu tidak harus menyediakan harta warisan materi kepada anaknya. Dia bisa memberikan, tetapi dia tidak pernah dididik untuk takut akan Tuhan. Seluruh apa yang dia miliki akan cepat hancur dan cepat hilang adanya. Dan di dalam hal ini kuasa, sekalipun kau berkuasa di tengah-tengah dunia ini, tapi kekuasaan itu tidak kembali kepada kuasa yang sebenarnya, maka kekuasaan itu pun akan lenyap adanya. John Hus pada waktu berhadapan dengan pemerintah Katolik, dia dihadapkan dengan satu hal yang sangat memprihatinkan saudara. Sehingga mengapa saudara sampai John Hus itu menangkap, bahkan John Hus kemudian dibunuh mati-mati untuk kebenaran firman Tuhan.
Karena di dalam hal ini ada 3 alasan mengapa gereja Katolik menolak ajaran John Hus. Karena orang-orang Katolik pada saat itu, Roman Katolik yang pertama, orang-orang yang percaya, yang dipilih bagi orang Katolik, orang-orang yang percaya itu merupakan satu gereja sejati, true church, yang pada saat itu bertentangan dengan konsep Katolik bahwa hanya para pemimpin agama, uskup, biarawan yang merupakan gereja sejati. Jadi di dalam hal ini John Hus mengatakan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, itu adalah true church, adalah gereja yang sejati. Tapi Roman Katolik menolak, dan mereka mempunyai anggapan justru yang dianggap true church itu gereja yang sejati, para uskup, para biarawan, para pemimpin-pemimpin agama. Sedangkan orang awam, jemaat, dan sekelompok hanya melalui gereja mereka dilayani secara komuni, dan pelayanan komuni itu yang diterima. Jadi mereka bukan true church. Maka di dalam hal ini mereka tidak suka, mereka tidak mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, John Hus memberikan satu kalimat bahwa dia percaya bahwa otoritas Alkitab itu lebih tinggi daripada otoritas gereja. Gereja yang tidak mau mematuhi otoritas kebenaran firman Tuhan itu gereja yang tidak benar. Dan John Hus mengatakan Kristus adalah kepala daripada bahwa Kristus adalah kepala dari gereja, bukan uskup dan juga bukan para imam. Sehingga di dalam hal ini, saudara, apa yang dikatakan oleh John Hus membuat orang-orang ini marah, dan akhirnya menangkap John Hus dan memenjarakan dan kemudian membunuh dia. Saudara, dia dibakar dalam keadaan hidup-hidup, dan dia waktu sebelum dibakar dengan tangan yang dibogol di belakang, kaki dirantai, dan leher ini dirantai seperti anjing, dan kemudian ditarik ke belakang dengan sebuah kincir. Dan kemudian di bawahnya itu semua sudah bahan bakar, semua kayu bakar. Sebelum dibakar, pemerintah daripada Roman Katolik masih mau bertanya, berstiakah kau menerima kaisar atau menerima pemimpin agama, uskup dan para biarawan itu sebagai pemimpin agama yang paling sejati? John Hus mengatakan tidak, dan John Hus justru berdoa. Apa yang didoakan oleh John Hus itu merupakan satu hal yang sangat berbahagia, saudara. Pada waktu dia dibakar, dia mengatakan, saudara, dengan satu kalimat yang sangat baik sekali. Dikatakan, saudara, pada kesempatan terakhir untuk memilih patuh kepada keputusan gereja atau dia mati dibakar hidup-hidup. Di dalam menjelang kematiannya, waktu dia menolak, tidak mau patuh kepada keputusan gereja, dia mengatakan, Tuhan Yesus, ini semua untukmu, di mana aku dengan sabar bertahan menghadapi kematian yang sangat kejam ini. Aku berdoa kiranya engkau mengasihi para musuhku. Dan sejak saat itu kemudian John Hus meninggalkan dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Paulus mengajarkan kepada Timotius agar dia berpegang pada otoritas yang sudah diinspirasikan Allah? Di dalam hal ini ada 4 hal yang dikatakan Paulus, karena di dalam hal ini ada satu konsep pengajaran. Saudara, dalam konsep pengajaran ini dikatakan karena sarana yang digunakan, kenapa Alkitab itu mempunyai satu hal pengajaran, teguran, koreksi, dan saudara diminta untuk berlatih dalam kebenaran. 4 konsep daripada teologi Paulus. Yang pertama, saudara, dalam pengajaran, karena di dalam Alkitab sebagai otoritas yang paling tertinggi ini, adanya satu sarana yang digunakan untuk memberikan pengetahuan. Alkitab itu memberikan aturan iman. Alkitab memberikan kita aturan hidup bagi pribadi kita sebagai orang beriman. Alkitab pun merupakan sumber pengetahuan dari semua pengetahuan. Firman Tuhan mengatakan bahwa jika orang itu menghargai dan menghormati akan kebenaran firman Tuhan, takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Saudara, sehingga tidak kembali kepada sumber pengetahuan itu. Karena dikatakan saudara, semakin saudara kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya saudara kembali membaca kebenaran firman Tuhan, membaca buku-buku teologi, saudara itu akan ada didikan. Tahu bagaimana saudara itu untuk memberikan satu kehidupan beriman dan kehidupan etika di dalam pelayanan. Atau bagaimana saudara itu hidup. Satu hal memberikan satu pengetahuan ini.
Dan yang kedua, memberikan teguran. Memberikan teguran di sini, saudara, firman Allah, dalam firman Allah, orang beriman atau orang Kristen yang bersalah ditegur atas dosa-dosa mereka. Mereka itu dinyatakan bersalah. Firman Tuhan itu yang akan menelanjangi, yang akan menerangi. Saya membaca Alkitab. Saudara mengerti ya? Saya membaca Alkitab. Saudara, waktu saya membaca Alkitab dengan saya melihat Alkitab itu dua hal yang berbeda. Kalau saya melihat Alkitab, itu saya subjek, Alkitab objek. Waktu seorang mengatakan sampai dia pertama kali melihat, kemudian dia datang menghampiri Alkitab itu, dan kemudian membuka dan membacanya, saya membaca Alkitab. Itu saya, itu bukan subjek lagi. Tetapi firman Tuhan itu, Alkitab itu yang subjek, dan objek itu adalah saya. Mengerti saudara? Ini merupakan satu hal yang dimana waktu saudara membaca kebenaran firman Tuhan, saudara tidak dapat memaksakan, menambahkan keinginan kamu. Seluruh pikiran kamu ingin menambah atau mengurangi keberadaan Alkitab. Tidak mungkin. Tapi seorang pada waktu membaca firman Tuhan, dia akan ditelanjangi. Dia akan disentil. Dia akan ditegur. Dan dia akan dinasihati. Ada pengajaran, ada teguran. Dan yang ketiga ada koreksi, saudara. Koreksi di sini Alkitab pertama-tama itu menegur pembaca atas dosa mereka. Tetapi Alkitab menunjukkan bagaimana menghadapi dosa itu, supaya orang yang membaca firman Tuhan itu mempunyai kesempatan, mempunyai solusi, mempunyai satu kesempatan supaya dia dapat kembali berjalan dengan Tuhan. Mengerti saudara? Adanya satu pengkoreksian, arti koreksi ini, nasihat ini. Berarti saudara tidak boleh di dalam hal ini. Kenapa di dalam hal ini para reformator itu, Martin Luther, dipakai oleh Tuhan untuk menghantam, untuk menghancurkan satu ajaran yang salah. Tapi Tuhan memakai John Calvin untuk membangun sistematik teologi yang paling akurat. Itu tahun 1500, saudara, pertama kali daripada gerakan Kristen Protestan pertama kali terjadi. Suatu kali saya bertanya kepada orang muda, saya tanya, kan dia, saya ini lulusan Asia saja, dia dari Aussie, saudara. Nah, itu udah kayak Cenggu. Saudara tahu Cenggu? Mentang-mentang Aussie, menganggap remeh yang Asia. Saya tanya, kamu lulusan mana? Ngomongnya itu sampai hari ini saya masih mengingat, sekalipun 15 tahun sudah lewat. Lulusan mana? Saya tanya, Aussie. Kalau itu tugasnya Aussie. Aussie. Waktu dia mau berangkat lagi, seakan-akan dia itu menjadi orang yang paling luar biasa. Saya bilang, saya kalau deketin orang itu saya nggak pernah ngaku saya ini pendeta. Mengerti saudara? Saya selalu kalau berjalan dengan siapapun juga, apalagi kalau berjalan sama dengan penginjil Daniel, yang selalu dianggap pendetanya itu penginjil Daniel. Apalagi dia kalau udah dahsyat, rambutnya berminyak. Saya rambut ini biasa-biasaan, saudara. Dia itu sampai berminyak luar biasa. Yang selalu salaman, selalu musuh. Saya itu dianggap, nah kesini musuh mah. Dia selalu tanya, ngomong sama Daniel, pendeta, Pak pendeta, apa kabar? Saya selalu ditanya, itu pendeta kamu? Daniel sudah ketakutan waktu saya lihat. Daniel, bukan. Dia pendetanya, ya kayak Jokowi sama ajudannya, yang selalu disambut sebagai seakan-akan wali kota itu ajudannya. Jokowi dianggap apa? Justru pegawainya. Saudara, saya ngomong sama Daniel, makanya lah, lu pakai itu, kalau gua pakai jas, lu pakai celana pendek. Karena kalau sama-sama jas-jasan, saudara, apa yang terjadi? Ngerti ya, saudara? Guru saya pernah memberikan satu kalimat yang sangat baik sekali. Dia kalau berjalan, melihat seorang yang lebih tua, apalagi itu atasan kamu dan itu pendeta kamu, dia tidak membawa jas,
kamu cepat lepas jasnya. Dan jangan pakai, paling tidak memberikan hormat kepada dia. Masa bawahannya jemaatnya pakai ijazah, hamba tuannya kaos-kaosan. Jadi dia bilang, waktu kalau nggak saat itu nggak siap, kamu lepas, dan paling tidak kamu mengaku. Saudara, itu satu hal yang baik, tapi bukan yang mutlak. Tidak, saya nggak selalu, kalau saya jalan dan ganti celana pendek. Itu kalau musim salju celana pendek bisa katanya lebih baik gue nggak jadi hamba Tuhan, itu nggak masalah, saudara, ngerti ya? Jadi suatu konsep di dalam teologi reform yang mutlak harus tetap dimutlakan, yang tidak mutlak jangan dimutlakan, ngerti ya? Ya nggak penting itu jangan selalu diperkarakan, nggak ada gunanya, saudara. Dan yang keempat, Paulus mengatakan ada pengajaran, ada satu teguran, ada satu koreksi. Jelas ya? Berani menasihati, jangan cuma kamu salah. Nggak perlu ngomong kamu salah. Setelah kamu salah, ingat semangat reform. Ingat di dalam hal ini otoritas yang Tuhan berikan. Setelah kamu memberikan teguran dan pengkoreksian, kamu harus memberikan solusinya. Berani menjatuhkan, berani merobohkan, harus berani untuk membangun. Mengerti ya? Dan dikatakan, saudara, yang keempat itu berlatih dalam kebenaran. Berlatih dalam kebenaran ini sama yang digunakan untuk orang percaya itu dibentuk di jalan yang benar dalam hidupnya. Alkitab itu mengajar orang kudus bagaimana berjalan dalam jalur kebenaran. Alkitab itu yang menjadikan satu sumber kekuatan. Semakin saudara belajar Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan, membaca catatan bapak-bapak gereja, para rasul dan para nabi ini, saudara benar-benar saudara akan berjalan dalam kebenaran. Yang dikatakan saudara, berjalan dalam kebenaran itu bukan berarti kita sudah sempurna. Dan satu hal yang Tuhan katakan itu adalah satu proses progresif. Yang Paulus sendiri mengatakan bahwa firman Allah itu cukup untuk memperlengkapi anak Allah dalam menghadapi setiap dan semua keadaan darurat di dalam kehidupannya. Camkan hal ini baik-baik. Kenapa Paulus di dalam masa tuanya dia memberitahukan kepada anak yang muda dengan begitu keras adanya. Firman Allah itu cukup untuk memperlengkapi anak Allah dalam menghadapi setiap dan semua keadaan darurat dalam kehidupannya. Firman Allah tidak pernah meninggalkan orang kudus tanpa suatu jawaban. Benar ya? Bahwa dikatakan Allah itu tidak pernah akan membiarkan kau jatuh tergeletak. Berarti Allah itu selalu bertanggung jawab kepada mereka yang mengasihi dan hidup takut akan Tuhan. Camkan, sudah kelihatan itu simpel, tapi kalau sudah jalankan hal itu baik adanya. Seringkali kita ingin bermuluk-mulukan, ingin belajar, semakin rumit adanya. Saya mengatakan, saya pernah di dalam ini berjumpa dengan seorang profesor Old Testament yang sama-sama sekalipun dididik. Dia sekarang sudah menjadi, dia lebih tua dari saya, tetapi gurunya itu sama. Ya, saudara kalau membaca Trevor Longman Free, itu Old Testament Introduction, saya pernah dididik oleh beliau. Suatu kali saudara, yang ini anak didiknya yang sudah tua ini, yang sekarang sudah menjadi profesor, dia mengatakan sudah PhD. Saudara ngerti yang PhD? Filosofi doktor. Karena banyak sekali yang sekarang kali ini PhD tidak lebih daripada Pizza Hut delivery. Ngerti ya saudara? Banyak titelnya tapi nggak ada ininya, nggak ada pengetahuannya, nggak ada kuasanya tidak mengerjakan. Titelnya PhD. Saya sampai berusaha yang sekali PhD. Betul-betul Pizza Hut delivery. Dari Pizza Hut delivery jangan sampai menjadi permanen head damage. Nah, saudara, karena kata PhD itu hati-hati saudara, karena dua hal. Selalu dikatakan PhD itu harus menunjukkan mutu yang mau diproses. Timotius pun diproses oleh Paulus. Timotius di masa mudanya diharuskan berjuang, belajar. Tapi kalau anak muda tidak pernah disuruh berjuang, dinabuhkan terus, saudara dia bukan hamba Tuhan yang baik. Itu sudah pasti. Karena dalam setiap pergumulan, jika hamba Tuhan tidak pernah mengumpulkan, dia hanya bisa menyampaikan dalam dunia akademis, hanya di dalam ini cuap-cuap bebek, atau istilah bahasa Grikanya ngecap. Saudara ngerti ya? Grika itu nggak ada kata ngecap. Saya sekarang sudah dengan bahasa Indonesia. Oh, ini memang nggak ngeh.
Enak, saudara. Tapi saudara, itu artinya lu nggak punya kesadaran. Tapi orang ini banyak ngecapnya. Saudara tahu ngecapnya? Nggak bertanggung jawab. Segala sesuatunya Paulus mempersiapkan Timotius dengan begitu ketatnya. Sampai dikatakan Timotius itu orang yang sering sakit-sakitan, ikut Paulus yang begitu kolerik dan begitu keras adanya, sampai akhirnya dia belajar. Dan sampai dikatakan di sini, saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus, firman Allah tidak pernah meninggalkan orang kudus tanpa suatu jawaban. Hal ini pernah dicamkan oleh Paulus di dalam jemaat di Korintus. Agustinus kemudian bapak gereja yang dikenal sebagai bapak yang memberikan pengajaran mengenai konsep predestinasi, yaitu konsep kaum pilihan. Dia memberikan satu kalimat mengatakan bahwa orang Kristen harus mempunyai pikiran yang diubahkan oleh firman Tuhan. Jelas ya? Orang Kristen harus mempunyai pikiran yang diubahkan oleh firman Tuhan. Bahwa ia terus-menerus memikirkan pemikiran-pemikiran Allah di dalam kehidupannya. Kemudian dengan cekatan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka dalam hal ini saudara, kita lihat itulah otoritas yang paling tertinggi. Seluruh daripada bapak gereja, para reformator menyadari hal ini. Sampai para rasul pun pada waktu mengatakan bapak gereja, kemudian diteruskan dengan para reformator ini memberikan satu dampak yang luar biasa. Satu kalimat yang selalu saya sampaikan hari ini. Orang beriman, orang Kristen harus mempunyai pikiran yang diubahkan oleh firman Tuhan, dan bahwa ia terus-menerus memikirkan pemikiran-pemikiran Allah. Apa yang disenangi oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian dengan satu cekatan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Mengajarkan kepada orang lain, saudara, berarti dalam hal ini siap untuk memberikan didikan, siap untuk memberikan pengajaran, siap untuk memberikan teguran, nasihat, koreksi, dan juga mengajak mereka bersama-sama berlatih dalam kehidupan. Saya yakin dan percaya, saudara, orang beriman diberikan kuasa untuk menegur dunia. Saya sampai hari ini pun mengharapkan sebagai orang Kristen pun, jika engkau sudah melihat ketidakbenaran, sekalipun itu atasan kamu, sekalipun itu adalah pemimpin agamamu, sekali itu pun itu adalah orang yang kelihatan mempunyai kuasa, suara yang begitu besar, saudara harus berani mengingatkan. Saudara belajar seperti Samuel. Samuel pada waktu masa kecil diberikan satu otoritas yang paling tertinggi daripada Tuhan. Dia menyadari Nabi Eli itu adalah gurunya yang sudah tua. Tapi pada saat otoritas Tuhan berikan, final authority yang Tuhan berikan kepada Samuel yang masih kecil, Eli bertanya, apa yang kamu dengarkan? Yang memberitahukan saat itu juga mengenai satu dosa yang diperbuat oleh dua anaknya, Hofni dan Pinehas, yang sudah mencuri makanan persembahan di dalam bait Allah dan meniduri para perempuan-perempuan di dalam kuil itu. Saudara, sehingga di dalam saat itu juga tidak lama setelah dia pulang berkata, memberikan teguran, nasihat, dan koreksi. Dikatakan seketika itu juga Nabi Eli terputus tulang lehernya. Jelas ya? Saudara, jangan bermain di dalam hal ini. Ini adalah satu hal terusan daripada Paulus sampai kemudian diamati dan dilakukan oleh seorang yang bernama Agustinus. Jangan menyamakan dengan Agustinus. Saya mengatakan sampai detik hari ini tidak ada orang yang sama seperti Agustinus. Kalau ada orang yang mengatakan dia seperti Agustinus, saya cuma ketawa. Saya langsung pasti mengatakan saya tidak akan percaya. Jangankan bicara soal kepintaran daripada Agustinus, kebobrokan Agustinus pun tidak ada orang yang dapat menyamainya. Saudara lihatlah, dia bermain dengan pelacur. Dia suka tidur dengan perempuan sana sini dan hidup mabuk-mabukan. Dan dia di dalam hal ini pun mempunyai anak daripada seorang pelacur. Ibunya yang sudah menasihati, ibunya yang mengharapkan dia mengalami satu hal pertobatan. Ibunya pun akhirnya berdoa
setiap saat, setiap hari. Tapi yang disesalkan oleh Agustinus, saudara tahu, waktu dia bertobat, Monica tidak dapat melihat pertobatan. Itu yang disesalkan oleh Agustinus. Maka saya selalu mengatakan, saudara, jangan menggunakan waktu hidupmu dengan semau gue. Orang, kalau namanya orang beriman, orang yang namanya orang bertobat, namanya orang Kristen, bukan orang-orang lain, saudara. Itu dikatakan saudara tidak boleh. Saudara mengatakan, ya memang begini, gua mau apa? Itu saya rasa itu bukan satu tabiat daripada orang Kristen yang benar, bukan orang iman yang benar. Orang yang beriman tidak boleh waktu ada teguran nasihat itu, tidak boleh kemudian dengan serta-merta, gua memang begini, mau apa? Mungkin dalam keadaan emosi saudara boleh, tapi tidak boleh sembarangan. Tapi saudara sebagai orang beriman, saudara terus menyadari Tuhan itu menuntut pertumbuhan. Tuhan itu kenapa di dalam ini Paulus mengatakan berlatih dalam kebenaran. Paulus nggak mengatakan kamu sudah hidup dalam kebenaran, berlatih dalam kebenaran. Artinya saudara, engkau sedang terus diproses, sedang diarahkan, sedang dibentuk. Saya mengatakan orang seperti Agustinus itu cuma satu orang saat itu. Saya mengatakan kalau dia rusaknya, tidak ada serusak daripada Agustinus. Ada orang yang gila seperti Agustinus. Oh, dia juga punya anak seperti Agustinus dengan seorang pelacur. Teman baik saya sampai hari ini kalau pulang ke Surabaya, saya sudah lama meninggalkan Surabaya, tapi saya tahu dulu dia begitu luar biasa. Mama papanya dia minta apapun, dia selalu punya mainan yang lebih maksudnya itu lebih canggih, lebih yang pertama kali menikmati. Mobil apapun semuanya dia sudah ada. Tapi saudara lihat ya, masa kecil saya itu kagum dengan dia. Saya mendambakan, saya mau beli mainan aja, dia sudah beli. Saya perlu 3 bulan. 3 bulan saya bisa kedapatan seperti dia. Dia sudah punya lagi yang lain. Tapi akhirnya sudah dia bermain obat candu, dan akhirnya dia pelacur dan mempunyai seorang anak dari seorang pelacur. Tapi yang jadi hal yang berbeda, kalau orang mengatakan aku seperti Agustinus, no, you bukan Agustinus. You mungkin Agus saja tanpa tim, ngerti ya? Atau mungkin cuma you in saja, without Agus. Karena dikatakan saudara, kebobrokannya pun kamu tidak bisa mengompetkan. Saya bilang, kamu punya anak dari seorang pelacur, tapi mama kamu masih hidup. Mengerti saudara? Dan mama kamu tidak pernah berdoa dan menangis. Sudah pasrah. Dan kalau kamu hari ini mengatakan saya seperti Agustinus, apalagi saya mau ketawa, karena kepintaran kamu tidak pernah terkenal. Tuhan memakai siapa orangnya, itu hanya cuma satu, dan tidak pernah akan terpulang. Paulus cuma satu, Petrus cuma satu. Yang Tuhan kerjakan tidak pernah akan terulang, sama adanya. Camkan hal ini saudara. Jadi di sini semuanya gampang kan, semuanya pasti bisa. Di sini berarti ya, ni papa kusiwa papa, ni papa kusika papa, nah papa itu kusiwa papa. Kalau ini aja tak ngerti, kebangetan saudara. Lebih baik belajar 7 tahun lagi bahasa Mandarin. Mengerti ya? Artinya saudara, kita harus tahu diri. Dan saudara dikatakan ada 4 fungsi yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini. Dikatakan 4 fungsi, 3 fungsi ini. Firman Allah itu memberikan, dikatakan firman Allah memberi orang Kristen jaminan keselamatan, sementara ia berusaha memasuki melalui jalan Kristus yang lurus dan sempit adanya. Saudara, kita itu dijamin. Firman Tuhan, firman Allah memberikan orang Kristen itu jaminan keselamatan. Sementara kita ini berusaha memasuki jalan Kristus yang lurus dan sempit adanya. Bukan berarti saudara, seringkali kita selalu menjadi orang yang pasif, orang yang suka take it for granted, yang selalu menerima saja. Menerima itu enak loh saudara, ngerti ya? Menerima itu enak. Tapi kalau suruh mengerjakan itu susah, bukan main.
Kenapa Tuhan mengatakan firman Tuhan itu memberikan orang Kristen, orang beriman itu satu jaminan. Sementara sebagai orang beriman itu berusaha memasuki jalan Kristus yang lurus dan sempit adanya. Keberadaan dunia ini semakin hari semakin gila, semakin membuat kita itu jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Tetapi justru itulah kita diminta. Saya selalu mengatakan kita ini bukan menjadi orang beriman yang suka cuma puji Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jangan cuma suka memuji Tuhan dengan mengatakan berterima kasih, tetapi engkau harus bertanggung jawab terhadap anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupanmu. Saudara jangan mengatakan, sudah, aku punya diselamatkan. Ya sudah, itu urusannya Tuhan. Itu urusan kedaulatan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Itu biarkan kuasa Tuhan. Seakan-akan saudara menjadi orang-orang yang hidup seakan-akan Kristen, tapi konsepnya itu panteistik. Semua itu diserahkan pokoknya Tuhan. Saudara, saya mengatakan tidak. Kita itu belajar. Kita belajar akan kedaulatan Tuhan yang penuh, sekaligus kita bertanggung jawab di dalam pengertian total bergantung. Kemudian total bergantung kepada Tuhan itu artinya apa? Kita diberikan oleh Tuhan jaminan, tetapi Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Tuhan memberikan kita satu jaminan bahwa aku akan menjamin kehidupan untuk kekal untuk selama-lamanya. Itu satu janji. Tetapi bukan berarti dalam satu proses penantian Kristus yang kedua kalinya kita itu hanya menjadi orang-orang yang suka menikmati. Tapi kita harus menjadi pekerja-pekerja. Kenapa Agustinus mengatakan dia bisa mengajarkan kepada orang lain? Aku bertanggung jawab bahwa apa yang sudah kau terima daripada Tuhan tidak kamu miliki sendiri, tetapi kamu bagikan kepada orang lain. Dan yang kedua, saudara, dalam fungsi dalam 2 Timotius pasal ketiga 16 dikatakan Alkitab itu adalah sumber sukacita dan penghiburan yang bersifat terus-menerus. Dikatakan saudara, Alkitab itu adalah sumber sukacita dan penghiburan yang bersifat terus-menerus. Saudara merupakan satu hal yang sangat baik. Mari kita membuka dalam Mazmur 119. Kita akan membacakan Mazmur 119 di dalam ayat yang ke-52. Mari kita bersama-sama membacakan Mazmur 119 ayat yang ke-52. Aku ingat kepada hukum-hukum yang dari dahulu kala. Ya Tuhan, maka terhiburlah. Saudara lihatlah di dalam hal ini Alkitab adalah sumber sukacita dan penghiburan yang bersifat terus-menerus. Itu satu penghiburan yang tidak pernah akan habis. Mengerti saudara? Waktu kamu susah, waktu kamu mengalami kepahitan, waktu kamu mengalami ketidakadilan, firman Tuhan itu yang akan menjadi satu sukacita dan penghiburan terus-menerus sampai engkau bertemu dengan Tuhan. Dalam arti sampai kau meninggalkan dunia ini. Siapa yang bisa menjamin sekalipun dia adalah suamimu, pacar kamu, orang yang betul-betul mencintai kamu, yang dapat memberikan penghiburan lama-lama, saudara ngerti ya? Di dalam bahasa Amerikanya orang itu bisa kemeng. Saudara ngerti ya? Arti kemeng. Saudara ngerti ya? Lama-lama itu datang lagi, bersusah cerita, kasih penghiburan, berjanji. Datang lagi, bersusah. Ada 70% ambil, kasih penghiburan. Datang lagi, langsung keluar. Tapi saudara, bukan penghiburan, lampahan dan malahan. Tapi firman Tuhan itu tidak. Firman Tuhan justru memberikan kepada kita satu sukacita dan penghiburan untuk selama-lamanya. Ingat saudara, satu hal, John Newton yang menyanyikan untuk Amazing Grace, bukan John Travolta ya, John Newton, mamanya itu memberikan satu hal pengajaran. Firman Tuhan itu final authority yang selalu memberikan penghiburan pada saat engkau dalam keadaan susah. Sekalipun tidak ada orang yang tahu mengerti pergumulan kamu, kepahitan kamu, kesedihan kamu, tapi firman Tuhan itu memberikan sukacita dan penghiburan untuk selama-lamanya. Tahu saudara, John Newton itu nakalnya bukan main. Kedua bapak, saya lihat Agustinus dengan John Newton itu sama-sama saudara
Kalau bahasa asingnya sekarang ini kita ngomong, itu bajingan, saudara. Kalau saya punya jemaat seperti Agustin, wah, saya langsung gamparin jadi Agus saja di tepi. Kalau punya anak seperti Agustin, siapa yang berani? Tuhan berikan kepada aku anak seperti Agustin yang bermain dengan pelacur, dan kalau bisa aku pengisian, dan kalau bisa punya anak, nanti saudara bisa dikenal oleh seluruh dunia. Agustinus itu, saudara tahu ya, Agustin itu sampai dibuat buku besar, baik orang Katolik dan orang Kristen Protestan menyadari dan mempercayai seluruh ajaran. You tanya sama orang Katolik, what do you think about Agustin? Langsung dia bilang, our church father. Bagi orang yang Kristen Protestan yang mengerti tentang ajaran itu, Agustin pun memberikan satu diri. Sudah, tetapi dalam hal ini, sudah itulah John Newton waktu nakal, bukan main. Waktu dia di tengah ombak, dia sudah mau mati. Dia teringat, Mama dulu pernah menceritakan, Mama pernah menyanyikan lagu-lagu sekolah. Mama pernah memberikan penghiburan dan memberikan nasihat. Kalau saat waktu kamu susah, ingatlah kebenaran firman Tuhan. Kenapa Yesus mengatakan dunia ini beserta dengan isinya akan segera berlalu, tetapi firman-Ku akan untuk kekal selama-lamanya. Saya selalu kalau memberikan nasihat, saya berusaha, saudara, saya menyadari seluruh nasihat saya akan cepat hilang. Tetapi firman Tuhan selalu memberikan kepada kita satu peringatan, sukacita dan penghiburan untuk selama-lamanya. Sejak kecil saya dilahirkan bukan dari seorang keluarga Kristen, keluarga Buddha, bahkan Buddhanya betul-betul berbuddha. Arti Buddha, tapi saudara, donatur kelenteng yang terbesar di Surabaya. Saya sejak seperti umur lebih kecil dari cinta sudah main barongsai. Saya pernah jatuh dari lantai 4 dengan barongsai saya. Karena 3 orang ini semua sudah kesurupan. Karena 2 orang dari orang, mereka percaya kalau dari orang yang orang mati itu tidak boleh main. Saya main. Waktu mau ngambil kompor seperti uang film, saya dilempar, naik di lantai 4. Gak sadar, saudara. Kayak orang kerasukan, langsung jatuh. Semua orang dikirain saya sedang loncat. Jatuhnya bisa. Cuma mendelik. Sakit tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk masih hidup. Untuk masih bisa berpikir, sehingga saudara tidak bisa menipu saya. Jelas ya? Kalau apa yang terjadi, saudara, kalau saya sudah berubah dengan itu semuanya ada pemeliharaan Tuhan. Tapi saya ingat satu guru saya yang memberikan satu nasihat dan didikan dalam kebenaran Tuhan. Autoritas yang ada. Dengan satu lagu yang dia nyanyikan, aku mau pergi ke negeri yang kekal, melintasi salib terus. Tidak ada jalan lain Tuhan yang ku mau, jalan inilah yang ku mau terus. Saudara, itu yang memberikan satu pemikiran. Ada lagi satu. Mau kau tanah ajariku, mulia bagimu. Ya kan? Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, tim ke Kalvar. Saudara, satu peringatan. Dan yang terakhir, saudara, Alkitab itu adalah senjata yang digunakan di dalam peperangan rohani. Peperangan rohani di dalam hal ini mengingatkan kepada kita, kuasa kegelapan dan kuasa setan bukan berarti kita tidak percaya. Kita percaya. Tapi sebagai orang beriman, kita tidak perlu takut akan hal itu. Karena ada final authority yang memegang. Pada waktu setan berjumpa dengan Allah dan dia mengatakan, engkau sudah menjaga dan memberkati keberadaan anakmu Ayub. Tetapi tilitlah dia, jamallah dia. Dengan segala sakit penyakit, dia pasti akan memaki engkau. Wah, setan menantang. Allah mengatakan, silakan. Allah mengizinkan hal itu terjadi. Tetapi ingat ya, otoritas daripada Allah. Engkau boleh menjaga dia dengan sakit penyakit.
Dan Allah mengatakan dia adalah orang yang salah. Kalau Allah sudah mengatakan di antara semua manusia yang di dalam dunia ini, Ayub adalah orang yang paling saleh, itu otoritas Allah itu sudah berbicara. Gak ada orang yang berani ganggu, termasuk kamu, setan. Tapi setan masih gak percaya. Allah memberikan otoritas yang kedua. Apa? Engkau boleh menjamah di dalam segala jasmani dan materinya, tapi soal kehidupannya, itu bukan hakmu, itu bukan otoritas pribadi. Berarti ya saudara, kalimat ini membuat saya itu menjadi seorang yang kembali mempunyai kuasa waktu bicara. Dulu saya pernah mendidik kepada saya, dia mengatakan, ingat ya Niko, you waktu bicara jangan takut jika itu benar. Karena kalau sekalipun kamu dikutuk, sekalipun kamu dicaci maki, sekalipun kamu disumpah, sumpah dan kutukan orang tersebut tidak pernah akan berkuasa jika dia tidak pernah ikut berbagian di dalam membesarkan kamu dan berdoa untuk kamu. Mengerti ya? Dia tidak pernah akan mempunyai kuasa. Istilahnya saudara dalam hal ini yang dikatakan oleh Tuhan waktu memberitahukan engkau boleh menjamah segala jasmani dan materi, tapi soal kehidupannya itu berada dalam tanganku. Sebagai orang Kristen tidak perlu takut. Wah kemarin pulang ini katanya gua gak akan hidup lebih lama. Saya juga bisa pulang lebih saudara. Saya kalau ketemu sama orang teman pulang, saya pasti memberikan satu kalimat yang mempunyai otoritas. Pasti. Saya yakin kamu suka makan. Jadi ya, otoritas kan, saya yakin kamu pasti suka makan. Siapa orang yang tidak suka makan? Itu kan juga otoritas. Tetapi di depan Yesus jangan takut. Banyak kita takut. Waduh, banyak kemudian orang Kristen yang masih iseng-iseng Pak, orang apa? Pos kota. Saya bilang, pos kota ngapain lu beli? Pos kota itu karena cerita semua daripada redakturnya dan seluruh wartawannya, iya kan? Kejadian pemerkosa nenek umur 70 tahun diperkosa oleh anak muda yang masih berumur 18 tahun. Genting saudara, saya baca pun saya mengatakan mereka nanti saudara 18 tahun lihat nenek itu loh, apa yang mau dibanggakan saudara? Ngerti ya? Hukumannya sama, ngerti ya? Orang kalau sehat itu ya lu curi yang lebih mau memperkosa yang lebih muda dikit, jangan kemudian yang tua-tua dong. Itu udah Kentucky Fried Chicken semuanya. Nanti saudara, ada something wrong. Kemudian ngomong lagi, sekalipun di sini ada yang jurnalis. Nanti saudara, jadi saya kemarin mengatakan kepada jurnalis di tengah-tengah kita, you mau nggak mau harus mau, rela nggak rela harus rela. Kemudian Mario langsung bilang, nah tuh, apalagi lu ngomong di dalam gereja. Saya suka orang seperti itu, ngomong yang santai. Tapi ini juga ada baiknya. Kalau pemfitnahan terjadi dan juga ada kudeta, dia langsung pasti menumpangi. Ngerti ya? Sehingga di dalam ini Alkitab itu adalah senjata yang digunakan dalam peperangan rohani. Kita harus menawas, saudara. Dan dikatakan sebagaimana wahyu khusus itu bersifat progresif dalam sejarah penebusan, begitu juga dengan orang percaya. Allah menyatakan penebusannya itu bersifat berkala. Allah tidak mengatakan dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru itu ada satu stepnya, ada satu proses yang Tuhan berikan. Begitu pula kita sebagai orang percaya. Hari ini Tuhan juga tidak menuntut kamu percaya langsung seperti malaikat. Tidak. Belajar, berlatih dalam kebenaran. Dan kemudian ketika orang Kristen mempelajari kitab suci, Roh Allah akan bekerja di dalamnya secara progresif untuk membentuknya sebagai satu gambar dan rupa daripada Allah. Yakinlah saudara, sama seperti saudara bergereja hari ini. Saudara hari ini bergereja mendengarkan, aduh berat, dengarkan lagi, belajar lagi. Akhirnya saudara membaca buku pun dikatakan, buku ini berat sekali, membaca pusing sekali. Baca lagi. Dan di dalam hal ini, jika kamu bisa mencerna dan berusaha, kamu akan mendapatkan. Kita progresif saudara, progresif dalam arti tidak langsung jadi, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap segi, tiap sifat, Tuhan kikis dan Tuhan bilang. Ini yang di dalam
Satu hal dengan kita pagi hari ini, memberikan kepada kita satu kekuatan, memberikan kita satu teguran, dan memberikan kita satu komitmen untuk tetap cinta akan kebenaran firman Tuhan. Jangan malu, jangan suka menyerah di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara kita semuanya bangkit berdiri.